Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita dimudahkan olehnya untuk menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Jamaah subuh yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kitab tauhid ini, yaitu tiba pada bab Anwa'ut Tauhid wa Fawaiduhu. Anwa'ut Tauhid wa Fawaiduhu. Ya, Anwa'ut Tauhidi wa Fawaiduhu. Macam-macam tauhid dan faedah-faedah daripada pelajaran tauhid. Soal yang pertama, limadza arsalallahu ar-rusula? Limadza arsalallahu ar-rusula? Perhatikan harokatnya, jangan sampai keliru. Limadza arsalallahu ar-rusula? Limadza, untuk apa? Arsala, mengutus. Allahu Allah, jadi arsala itu fi'il madi, kemudian Allah menjadi fa'ilnya. Mengapa atau untuk apa Allah mengutus ar-rusula, utusan-utusan Allah? Rasulun itu satu, tapi kalau ar-rusul itu berarti rasulnya banyak, beberapa rasul. Untuk apa Allah mengutus beberapa utusan atau beberapa rasul? Ya, ar-rusul menjadi maf'ul bih sehingga harus mansub, ya, ar-rusula. Jadi untuk apa tuh Allah itu kok mengutus utusan Allah di muka bumi ini? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Yaitu arsalahum, jawabnya arsalahum lidda'wati ila ibadatihi. Arsalahum, Allah mengutus mereka. Arsala itu fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, enggak nampak, enggak kelihatan di situ. Ya, tapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsalahum, Allah mengutus mereka, para rasul tadi, adalah lidda'wati ila ibadatihi. Lidda'wati, karena ada li, harfu jar, maka majrur, kasroh. Lidda'wati, untuk berdakwah, untuk mengajak, ila ibadatihi, yaitu kepada peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah mengutus para utusannya di muka bumi ini? Adalah supaya para utusan ini dalam rangka untuk mengajak umatnya, kaumnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya, yaitu wa nafyis syirki. Perhatikan harokatnya ya, wa nafyis syirki anhu. Wa nafyis syirki anhu, yaitu meniadakan asyirki, perbuatan syirik, anhu, darinya. Qala ta'ala, qala berfirman, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi wa laqad ba'atsna, wa laqad, dan sungguh kami mengutus, ba'atsna, kami mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat itu adalah rasulan, seorang utusan Allah. Jadi setiap umat, walaqad itu adalah, ada qad, itu namanya taukid ya, taukid murakkab, taukid yang double itu. Adalah, ada qad, walaqad, dan sungguh, benar-benar, ba'atsna, kami mengutus, fi kulli umatin, pada setiap umat, itu rasulan, ada utusan Allah. Setiap umat, makanya kemudian ada kajian yang lebih jauh, yaitu setelah kita perhatikan yang namanya Nabi Muhammad SAW itu kan apa istilahnya, akhirnya para nabi dan para rasul. Lah boleh jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, Pulau Jawa ini sudah ada umatnya, sudah ada
manusianya. Tapi kemudian, loh berarti kalau berdasarkan ayat ini, berarti ada nabinya Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini, karena setiap umat pasti ada rasulnya, boleh jadi. Makanya kemudian ada penelitian, kalau kita lihat itu ada agama-agama sebelum Hindu dan Buddha di Jawa itu apa saja itu ada. Di antaranya adalah agama Kapitayan ya, kalau perkembangannya itu. Nanti silakan dicari sendiri. Tapi kebenarannya wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, yaitu setiap umat, mesti Allah itu ngutus rasulnya. Nabi Syu'aib misalnya diutus di suku Madian. Terutama Bani Israel yang banyak sekali para nabi, para rasulnya. Jadi setiap umat mesti ada rasulnya. Setiap umat pasti ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugasnya apa itu utusan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu anikbudullaha. Yaitu agar supaya mereka menyembah ya, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para rasul tadi agar supaya memerintahkan kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembah mereka semuanya menyembah ini Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu taghut, dan menjauhi at-taghut. Nah, at-taghut. Jadi menjauhi at-taghut. Nah, siapa itu at-taghut? Ya, at-taghut ini terdapat di dalam surat An-Nahl ya. Perhatikan ini ada di dalam surat An-Nahl. Ayatnya 36 itu. Baik, at-taghut di mana asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. At-taghut di mana asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Jadi taghut itu artinya setan ad-da'i untuk mengajak ila ibadati menuju kepada peribadatan ghairillah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu memang tugasnya yang mengajak manusia dan jin gitu ya untuk menyembah kepada selain Allah, dan itu harus dijauhi. Makanya para rasul, para nabi itu diutus dalam rangka untuk bagaimana mengajak kaumnya supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan selain Allah dan menjauhi yang namanya tauhid tadi. Nah, asy-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah. Jadi tauhid itu adalah setan yang mengajak kepada peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan setan itu berarti sifat sebenarnya ya. Sosok makhluknya itu as-syaiton, yaitu tugas fungsinya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu senantiasa memberikan kecuas-kecuis, nah, bisikan-bisikan negatif kepada diri dada manusia. Nah, sehingga sosok makhluknya setan itu adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sehingga kalau setan yang dari golongan jin sih insya Allah ngusirnya mudah ya, dibacakan Fatihah ayat kursi itu langsung pergi. Sing repot ki ana setan tapi jenisnya dari menungso. Cuacare Fatihah ayat kursi malah nyedak terus. Nah ini. Jadi maka itu termasuk tauhid ya, tauhid. Jadi manusia kalau ngajak perbuatan negatif berarti dia masuk di dalam tauhid. Nah, fungsinya para nabi dan rasul adalah bagaimana mengajak kaumnya, umatnya ya, setiap di mana mereka diutus ini, yaitu mengajak kepada peribadatan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dasar hadisnya, wal anbiya'u ikhwatun. Wal anbiya'u ikhwatun. Jadi para nabi itu adalah ikhwatun. Wa dinuhum wahid. Ya, para nabi semuanya itu adalah saudara. Ya, wa dinahum, dan agama mereka itu adalah wahidun. Wahidun itu artinya satu. Jadi agamanya sama, satu. Makanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa sebenarnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Isa. Apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman sama dengan Nabi Daud dan seterusnya. Itu artinya adalah mereka sama itu. Wal anbiya ikhwatun, saudara. Dinahum wahid, agamanya adalah satu. Bapak sekalian yang saya hormati, ini adalah hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis kalau sudah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, maka kualitasnya atau istilahnya derajatnya adalah paling tinggi di antara hadis-hadis yang lain. Baik, kemudian lanjutannya soal berikutnya adalah
ma huwa tauhidur rabb. Nah, ini kembali kepada judulnya tadi adalah macam-macam tauhid, ya. Macam-macam tauhid dan faedah tauhid itu apa saja. Maka ini sudah mulai melihat dari macam-macam tauhid. Yang pertama, ma huwa tauhidur rabbi. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu? Jadi tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu adalah jawabnya tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Jadi yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, mengesahkan dalam bidang pekerjaan Allah gitu ya, apa yang dilakukan oleh Allah gitu ya. Kal khalqi seperti mencipta, wa tadbiri dan mengatur alam semesta jagat raya, wa ghairihima atau selain keduanya itu, ya mengatur, ya mencipta, ya memberi rezeki, ya mencukupi kebutuhan hidup manusia, itu semuanya adalah tauhid rububiyah. Ya, jadi tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah, tauhiduhu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam keyakinan mengakui pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, mengatur alam semesta jagat raya ini. Qala ta'ala, qala maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, yang menguasai alam semesta jagat raya. Jadi kata-kata rabbil alamin itu menunjukkan bahwa Allah adalah mempunyai sifat rububiyah, dan kita harus meyakini, kita harus mengimani. Jadi Allah adalah mempunyai sifat yaitu rububiyah. Jadi segala puji bagi Allah, yang mana Allah itu adalah menguasai alam semesta jagat raya. Al-alamin itu jamak, berarti artinya semua alam. Alamnya malaikat Allah menguasai, alamnya binatang juga Allah menguasai, alamnya rerumputan, ya Allah menguasai, pohon-pohonan. Jadi semua alam yang ada itu adalah Allah yang menguasai. Tidak hanya sekedar menguasai, kata-kata Rabb itu sebenarnya maknanya luas, tapi juga menumbuh kembangkannya, kemudian mencukupinya. Ya itu kata-kata Rabb seperti itu. Nah, tapi semuanya adalah alhamdulillah, segala puji. Makanya al di situ artinya gimana, al-istighraq artinya itu adalah mencakup segalanya. Segala puji-pujian lillahi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yaitu Allah yang menguasai daripada hari pembalasan. Baik, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard, anta, engkau ya Allah adalah rabbus samawati, yaitu pemilik atau Tuhan daripada langit, wal ardi dan bumi, muttafaqun alaih, ya. Anta rabbus samawati wal ard. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa? Yaitu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu, semoga Allah memberikan rahmatnya alaihi atas Rasulullah, wassalama, dan keselamatannya. Bagaimana sabda Rasul tadi? Anta, engkau ya Allah adalah Rabbu, Tuhan as-samawati, Tuhan langit, wal ardi, dan Tuhannya bumi. Baik, Bapak Saudara sekalian saya hormati, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu ma huwa tauhidul ilah. Jadi tauhid yang pertama tadi dimanakan tauhid apa? Rububiyah. Sekarang yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Maka pertanyaannya adalah ma huwa tauhidul ilah? Ma huwa tauhidul ilahi? Yaitu apa yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi kalau tadi tauhid rububiyah, orang yang sudah meyakini adanya tauhid rububiyah, berarti nanti ada suatu kewajiban untuk meyakini tauhid uluhiyah. Kalau dalam pelajaran tauhid yang lain dikatakan bahwa umat manusia semuanya, entah itu beriman atau tidak beriman, itu mereka adalah mengakui adanya tauhid rububiyah. Bahkan yang namanya orang kafir pun, orang musyrik jahiliyah pada saat itu, sebenarnya dia mengakui tauhid rububiyah ini, tapi tidak mengakui adanya tauhid uluhiyah. Kenapa sampai seperti itu? Kalau kita lihat dalam surat Az-Zumar itu, orang-orang kafir Quraisy ditanya, kenapa engkau tidak menyembah kepada Allah? Kenapa engkau menyembah kepada patung? Gitu kan?
Jawabnya apa orang Quraisy tadi mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, ma na'buduhum. Oh, kami ini enggak menyembah mereka. Kami ini enggak menyembah kepada patung-patung itu. Tapi apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya mereka ini patung-patung yaitu mendekatkan diri kami ini kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini persepsi yang salah atau istilahnya pemahaman yang salah dari orang musyrik atau orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, artinya apa? Mereka mengakui pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Mereka mengakui siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Mereka mengakui bahwa siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ngakui mereka. Tapi yang enggak mengakui itu adalah bagaimana tata cara ibadahnya kepada Allah. Ya, sudah tidak hanif lagi, sudah tidak ikut ajaran Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, makanya Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk meluruskan keyakinan salah dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, inilah yang membedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Nah, maka tauhid uluhiyah di sini dikatakan ma huwa tauhidul ilah. Ma huwa tauhidul ilah. Ya, apa yang dimaksud tauhid uluhiyah? Ya. Tauhid uluhiyah itu adalah huwa ifradullahi bil ibadati kad-du'ai wadz-dzabhi wan-nadhri. Jadi yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah. Ingat harokasnya, jangan sampai keliru. Ifraduhu atau ifradullahi yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati di dalam berdoa. Bil ibadati di dalam beribadah, ya. Ifradullahi yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadati yaitu ketika beribadah kepadanya. Seperti apa? Ad-du'a wadz-dzabhi wan-nadhri. Seperti kad-du'ai, seperti berdoa, wadz-dzabhi dan menyembelih binatang korban, wan-nadhri dan bernazar. Jadi entah itu berdoa, menyembelih, kemudian bernazar, itu adalah kepada Allah yang esa. Jangan sampai dalam rangka berkorban tapi kepada selain Allah, atau bernazar tapi kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, ini jadi berarti inilah pemahaman yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Makanya tauhid uluhiyah itu kalau dalam pelajaran tauhid dikatakan sama dengan, jadi tauhid uluhiyah itu sama dengan tauhidul ibadah. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam rangka beribadah kepadanya. Baik, kemudian ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Wa ilahukum dan Tuhan kalian adalah ilahun Tuhan wahidun yang esa. Wa ilahukum dan Tuhan kalian adalah ilahun Tuhan wahidun yang satu yang esa. La ilaha tiada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali huwa, dia Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah yang maha sifat pengasih, Ar-Rahim dan penyayang, ya. Jadi ayat ini yang mendasari yaitu yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Wa ilahukum dan Tuhan kalian adalah ilahun wahid, yaitu Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang punya sifat Rahman dan yang punya sifat Rahim, yaitu ada dalam surat Al-Baqarah. Bapak Saudara sekalian saya hormati, nah kalau sudah meyakini adanya tauhid rububiyah, meyakini adanya tauhid uluhiyah, ya, maka berikutnya adalah tauhid asma wa sifat. Tapi sebelumnya mari kita perhatikan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana suatu ketika Rasul ini memberikan perintah atau arahan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, saat itu, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Ya. Falyakun, maka hendaklah, ya, kalian adalah awwalu ma tad'uuhum. Falyakun, maka hendaklah kamu ini awalu menjadi orang yang pertama ma tad'uuhum, yaitu apa-apa yang kamu ajak nanti kepada mereka itu, ya, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat atau menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah
illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyuhidu Allah. Jadi kalau di dalam hadis yang di Bukhari atau istilahnya ada di dalam kitabnya Al-Bukhari, itu bukan syahadatu alla ilaha illallah, tapi ila ayyuhidu, ila ayyuhidullah, yaitu menuju kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian saya hormati, tinggal satu lagi dalam bab Anwa'ut Tauhid wa Fawaidu, ya, yaitu tentang ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'i. Ma huwa tauhidu sifatillah wa asma'i. Ma huwa, apa yang disebut dengan tauhid sifatillah, tauhid sifat Allah, wa asma'i, atau yang dikenal dengan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat itu adalah huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi aw wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, jadi itu isbatu ma wasafallah, menetapkan, ya, ma wasafallah, apa-apa yang Allah telah mensifati bihi, dengan ma tadi, dengan apa-apa, nafsahu, dirinya, fi kitabi, di dalam Al-Quranul Karim. Jadi artinya bahwa yang dimaksud tauhid asma wa sifat adalah menetapkan, kita meyakini kalau Allah itu mensifati sesuai dengan sifat yang Allah sifatkan fi kitabi, di dalam kitabnya. Kita nggak boleh mempercayai adanya asma wa sifat Allah tapi tidak ada keterangan dalam Alkitab, dalam Al-Quran, nggak boleh, gitu kan. Jadi kita harus meyakini bagaimana sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kitab-kitab Allah, sesuai dengan isi kandungan kitab Al-Quran Al-Karim. Awasofahu Rasulahu, atau telah mensifati, ya, kepada Allah ini siapa? Rasuluhu, Rasulnya. Ya, yang mana Rasul mensifatinya itu adalah Rasulullah SAW fi ahadits as-sahihah alal haqiqah, yaitu di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, yang sebenar-benarnya, yang secara hakiki, secara hakikat. Baik, jadi intinya asma wa sifat ini kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama, mempunyai sifat-sifat, yang mana nama-nama dan sifat itu adalah sesuai dengan keterangannya Allah sendiri terhadap dirinya. Karena yang mengetahui tentang sifat Allah itu ya Allah sendiri. Makanya kalau kita memahami tentang asma dan sifat Allah, berarti ya bagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quranul Karim, atau bagaimana Rasul mensifati Allah di dalam hadis yang sahih. Nah, ini semuanya adalah karena yang faham tentang Allah ya Allah sendiri, yang faham tentang Allah ya Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila takwil, tanpa adanya takwil. Takwil itu adalah sorful makna, ya, memalingkan makna, atau istilahnya penafsiran lain. Wala boleh tafwid. Tafwid itu artinya mengetahui atau mengakui maknanya, mengetahui arti lafadznya tapi tidak mengakui maknanya, itu tafwid. Wala tamsilin, yaitu tidak memisalkan, tidak memperumpamakan. Jadi kita ini memahami sifat Allah, misalnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, itu kita tidak boleh memperumpamakan, ya, atau istilahnya membuat bahwa Allah itu berarti seperti apa. Nah, tidak bisa itu, tidak boleh, ya. Wala tamsil, tanpa tamsil. Wala ta'til, tanpa mengurangi maknanya, nggak boleh. Wala ta'til, ya, wala ta'til, tanpa mengurangi makna tertentu. Seperti apa? Al istiwa, kal istiwa, seperti istiwa, wan nuzuli, dan nuzul, wal yadi, dan tangan, wa ghairiha, dan selain itu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran misalnya Allah adalah istiwa, gitu ya, yang dimaksud bersemayam, itu kita pahami Allah bersemayam di atas arsy itu. Kita nggak boleh memalingkan maknanya atau bahkan mengartikan lain, ya, daripada selain itu. Wan nuzul misalnya, wan nuzul itu artinya Allah adalah turun. Kita nggak usah kemudian menggambarkan bagaimana ya Allah turun, ya. Allah turun, kan dalam hadis dikatakan Allah itu turun di, nanti di bawahnya ada itu, ya, turun di sepertiga malam, ya. Nah itu kita nggak boleh membayangkan dengan bagaimana turunnya Allah, gitu kan. Jadi semuanya itu termasuk kita misalnya ada ayat yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangannya mereka. Kita nggak boleh membayangkan tangan Allah itu kayak apa, tidak bisa, tidak boleh. Jadi kita itu harus menjaga mimma yaliku bikamalihi,
Ya, yaitu dari apa-apa yang cocok, yang sesuai yaliku bikamali dengan kesempurnaan Allah. Jadi karena Allah Maha sempurna, maka kita tidak boleh membayangkan yang yang kurang atau bahkan mempersonifikasikan dengan makhluknya, tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Baik, apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah adalah tidak sama dengan sesuatu pun dengan makhluknya, sementara Allah adalah huwa as-sami', Maha mendengar, al-basir, lagi Maha melihat. Ya, jadi ini ayat yang mendasarinya kenapa kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang tangan Allah, ya, tentang bagaimana istiwa dan seterusnya, tidak boleh dimaknai seperti makhluknya. Kemudian yang terakhir, hadis Rasul Muhammad SAW, wa qala Rasulullah SAW, yang zilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Yang zilullah, Allah turun fi kulli laila, pada setiap malam, ila sama'id dunya, yaitu ke langit dunia. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Lah yang zilu nuzulan yaliku bijalalihi. Jadi kata-kata yang zilu, Allah turun nuzulan itu adalah yaliku bijalalihi, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan kemahakuasaannya. La yusbihu ahadan, tidak ada yang menyerupainya, seorang pun, sedikit pun, min makhluqatihi, dari makhluknya. Nah ini jadi kita harus paham betul ketika Allah dikatakan oleh Rasulullah turun di muka bumi ini, ya, untuk melihat orang yang bangun di sepertiga malam, itu berarti kita harus memaknai turunnya Allah ya sebagaimana Allah, ya, mensifatinya. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah turun, atau bahkan tidak boleh memaknai kekuasaan Allah itu meliputi itu, enggak, tapi betul-betul Allah turun itu kayak apa. Baik, Bapak sekalian saya hormati, ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan macam-macam tauhid saya kira sampai di sini dulu. Masalah faidahnya, keutamanya, insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu atau lanjutan daripada kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian atas ngaji kitab ini, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita betul-betul dimuliakan olehnya. Utamanya adalah di bulan suci Ramadan, yaitu menjadi manusia yang nanti mudah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.